Ra. Oke, terima kasih Bu Ika. Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah yang karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dan kegiatan bedah buku pada pagi hari ini. Salawat serta salam lalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Oke, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan pagi hari ini. Di sini di layar saya ini ada Ibu Ika, terima kasih Bu Ika, ada Pak Fadel juga, terima kasih Pak Fadel, ada Bu Gita, dan Bapak Ibu Guru yang lain yang mungkin sudah hadir, namun mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga untuk teman-teman dan adik-adik semua yang udah datang nih tepat waktu pada kegiatan pagi hari ini. Hai semuanya, selamat pagi. It's me again, Zara Valerina, atau yang biasa dipanggil dengan Rara atau Ara, dari kelas 12 IPS 1. But before I start this event, I'm so sorry for those who feel like Zara lagi. Karena kebetulan hari ini yang tugas kelasku, jadi I took this opportunity to be here again and great to be to you guys. Karena hari ini yang bertugas adalah kelasku, dan of course pagi ini aku nggak akan sendirian juga, aku bakal temenin sama Teh Susi Azriel, atau yang bisa dikenal dengan Teh Cici, nih panggilan akrabnya. Pagi Teh Cici. Pagi, Kak. Apa kabar Teh Cici? Baik ya kabarnya ya? Baik. Alhamdulillah. I'm so glad to hear that. Nah, buku yang akan diulas dan di-share ke kita oleh Teh Cici adalah buku yang berjudul Lo Ngerti Siapa Gue? Membangun Personal Branding Melalui Media Sosial Tanpa Perlu Jadi Selebgram by Sofia Mega. Sebelumnya sini, ini udah kelihatan belum screen-nya? Udah, Teh. Udah ya, oke. Nah, aku yakin banget di antara kita semua ini pasti masih ada yang belum tahu apa sih personal branding itu, belum familiar lah gitu tentang personal branding. Atau mungkin ada yang udah sering ngedengar personal branding, tapi masih belum ngerti, masih belum tahu sebenarnya apa sih personal branding tuh, kayak gitu. So, aku bakal jelasin sedikit tentang personal branding. Sebelumnya Bapak Ibu Guru mohon maaf kalau misalnya saya ada salah-salah kata, mohon dikoreksi. But as far as I know, sejauh yang aku tahu, personal branding itu simpelnya adalah memasarkan diri sendiri, but in a positive way. Atau bisa dibilang personal branding itu sama aja kayak kita memberikan standar penilaian tentang diri kita kepada orang lain. Terus maksudnya gimana sih memasarkan diri sendiri but in a positive way? Nah, maksud dari memasarkan diri sendiri tapi di arah yang positif itu maksudnya tuh bagaimana cara kamu dikenal oleh banyak orang melalui potensi yang kamu punya atau melalui potensi yang ada di diri kamu yang dinilai bisa bermanfaat lah gitu. Gitu. Simpelnya. Honestly, aku sih begitu tahu itu bakal arah kemana karena aku belum baca bukunya, but I'm very interested in this book. So let's get to the main topic. Cis, waktu dipersilahkan. Terima kasih ya, Teh Hara. Ya. Selamat pagi Bapak Guru, selamat pagi juga buat teman-teman semua. Kali ini aku mau sharing buku yang berjudul Lo Ngerti Siapa Gue? Membangun Personal Branding Tanpa Perlu Menjadi Selebgram by Sofia Mega. Di sharing kali ini aku bakal ngejelasin 4 poin. Yang pertama dimulai dari penulisnya. Penulis buku ini tuh Sofia Mega. Dia tuh seorang blogger dan YouTuber. Melalui media sosial itu dia sering ngebagiin cerita dari buku yang dia baca. Dan hal juga tuh dia mempelajari ilmu komunikasi di salah satu kampus swasta di Kota Malang. Yang kedua, cover buku Lo Ngerti Siapa Gue. Buku itu diterbitkan oleh Metagraph sebanyak 159 halaman, ditambah 2 halaman resensi, dan 2 halaman tentang penulis. Buku itu dominasi oleh warna putih dan warna kuning. Di bagian depannya tuh warna putih, tertera judul buku, nama penulis, dan nama penulis. Di bagian belakangnya itu berwarna kuning, tertera sinopsis buku. Kurang lebihnya seperti ini, aku izin baca ya teman-teman. Media sosial bukan tentang seberapa banyak followers atau menjadi selebgram. Meskipun pada kenyataannya, pikiran untuk selalu menjadi yang terbanyak pengikutnya selalu muncul.
Namun, ada alternatif lain dalam menggunakan media sosial, yaitu menciptakan personal branding yang memberi manfaat dalam kehidupan kita. Dengan menyadari hal tersebut, kita tuh bisa jadi diri sendiri tanpa perlu dituntut untuk menjadi orang lain, sehingga kita dan orang lain akan mengerti siapa sih diri kita sebenarnya gitu. Dan yang ketiga, untuk siapa buku ini? Buku ini tuh cocok untuk para pengguna media sosial yang ingin ngejadiin akunnya sebagai media utama untuk membangun personal branding yang nggak asal-asalan. Dan buku ini juga cocok untuk siapapun yang ingin belajar tentang proses penciptaan personal branding dengan benar tanpa pencitraan. Dan yang keempat, isi buku Lo Ngerti Siapa Gue. Di sharing kali ini, aku bakal ngejelasin 4 poin lagi dari isi bukunya. Yang pertama dari segi bahasa. Jujur, aku suka banget sama bahasanya karena bahasanya tuh anak milenial banget, anak muda banget. Jadi kalau misalkan aku baca, kita baca, itu kayak langsung nangkep gitu. Kalimatnya mudah dipahami. Terus yang kedua, membangun personal branding. Aku dapat 5 cara nih dari buku ini. Gimana sih cara ngebangun personal branding? Yang pertama itu, pahami dengan benar diri kamu sendiri, belajar untuk berbicara di depan umum, selalu belajar hal-hal baru, membuat konten yang bernilai di media sosial, dan yang terakhir, bangun networking dan saling berkolaborasi. Yang ketiga, melakukan apa yang disuka. Penulis ini tuh bilang, kalau kita tuh nggak perlu takut untuk ngelakuin banyak perubahan dan ikuti apa aja yang kita suka, selagi itu masih halnya positif. Yang keempat, mengenali diri sendiri. Buku ini tuh ngejelasin bahwa mengenali diri sendiri itu bisa dilihat dari nilai diri kita dengan memikirkan tujuan dan membuat diri kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif. Contohnya, maksudnya kayak ketika kita udah ada tujuan, ketika kita udah termotivasi, kita tuh lebih paham, lebih ngerti apa sih yang bernilai di diri kita kayak gitu. Terus mengenali diri sendiri. Maksudnya lanjut ke quotes. Aku udah naruh 4 quotes di PPT. Aku bikin quotes ini karena relate sama kepribadian aku, dan mungkin bisa jadi reminders buat kita semua. Yang pertama tuh ada being busy doesn't mean real work, yang artinya sibuk bukan berarti kita mengerjakan sesuatu. Maksudnya gini, pekerjaan kan hakikatnya tuh bukan cuma sibuk doang ya, tapi apa perencanaan dan apa pencapaian yang mau kamu tuju. Pekerjaan juga tuh bisa disebut pekerjaan kalau ada hal tadi sama ada hasil juga, yang artinya bukan cuma sibuk tapi ujungnya nggak ada hasil, nggak jelas gitu, alias nggak bawa kamu kemana-mana. Nah, yang kedua, kita nggak perlu jadi orang lain, tapi cukup menjadi dan memaksimalkan diri sendiri. Intinya, dari poin ini tuh, kita harus love yourself dan cintai diri kita sendiri. Karena kita tuh nggak perlu jadi sama dengan orang lain, dan orang lain juga tuh nggak perlu jadi sama dengan kita, gitu. Dan ningkatin kualitas diri kita tuh bisa dengan cara kita tuh ngembangin potensi diri kita. Contohnya kayak, aku punya orang terdekat, dia emang punya potensi di bidang basket, karena dia konsisten dan sering mau latihan, akhirnya dia bisa ikut lomba-lomba, dia bisa dipanggil lomba-lomba, terus dia juga, bahkan dia bisa dipanggil sebagai pelatih, kayak gitu contohnya. Yang ketiga, apa yang lo upload itu yang orang ingat tentang lo. Maksudnya kayak begini, apa yang kamu bagiin, apa yang kamu tonjolin dalam diri kamu ke media sosial, orang tuh akan beranggapan kamu kayak begitu. Contohnya kayak begini, kalau kamu sering upload masak di Instagram, nah orang tuh akan mikir, oh berarti kamu suka masak. Jadi ketika kita ketemu, aku tuh udah punya first impression ke kamu, kayak, oh kamu suka masak itu ya, kayak begitu. Dan yang keempat, jujur pada diri sendiri. Ini tuh quotes paling relate sama aku, karena aku tuh suka ngerasa susah gitu buat jujur sama diri sendiri, kayak sering denial sama apa yang aku rasain. Kayak kalian pernah nggak sih ngerasa semuanya tuh baik-baik aja, nyatanya tuh enggak gitu. Nah, aku tuh sering ngerasa kayak gitu, dan makanya tuh aku makin sini makin mikir kayak, oh ternyata penting ya buat jujur sama diri sendiri itu, oh ternyata penting ya buat tahu dan ngelakuin apa yang kita suka. Karena kita tuh nggak bisa ngelakuin apa yang nggak kita suka. Jangan sampai kita ngelakuin apa yang nggak kita suka. Contohnya kayak, kamu nggak suka musik, tapi kamu paksain untuk suka musik. Padahal sebenarnya potensi kamu tuh bukan di bidang musik, tapi di bidang ngelukis. Nah, itu sama aja kamu nggak
jujur sama diri kamu sendiri. Seharusnya kalau kamu mau jujur, ya udah kamu kembangin tuh di bidang ngelukis. Gak usah maksain buat ngembangin hal-hal lain yang gak kamu bisa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ada salah kata, mohon maaf ya. Sekian, terima kasih. Okay, that was very insightful, Teh Cici. Sebenarnya, makasih banget ya sharingnya, sumpah. Berarti ini tuh bisa disimpulkan bahwasannya personal branding itu sebenarnya datangnya pertama-tama tuh dari kita sendiri ya, dari diri kita sendiri gitu ya. Iya. Jadi personal branding tuh sebenarnya bukan sebagai ajang ikut-ikutan kan ya, berarti apa yang kita punya itu yang akan jadi penilaian orang lain kayak gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, karena pemaparan materinya selesai, kebetulan, mungkin kelas satu juga banyak banget ya. Kita kayaknya fokusin ke Q&A-nya aja yuk. For those who are having a question atau ngerasa kayak tertarik sama diskusi yang tadi atau masih kurang paham di bagian tertentu, boleh banget tanyain pertanyaan kalian dengan cara raise hand, terus habis itu di-unmute dulu ya, biar bisa ngomong. Terus kalau habis itu kasih tahu pertanyaannya apa. Kalau misalnya ada yang malu-malu untuk ngomong, bisa banget buat naruh pertanyaannya di kolom chat. Silakan. Yang mau bertanya? Kayaknya belum ada ya. Kalau belum ada, aku mau nanya dulu deh, Teh Cici. Apa tuh? Sejauh ini, setelah Teh Cici baca buku yang tentang personal branding tadi, apa sih manfaat yang didapat sama Teh Cici? Atau Teh Cici udah sukses belum sih bikin personal branding itu sendiri? Jujur aku sendiri belum ngerasa sukses buat ngelakuin personal branding, cuman yang aku rasain manfaatnya itu ngebantu aku banget buat dapetin relasi baru, terus ngebantu aku juga buat dapet kesempatan baru, dan bikin kita tuh lebih dipercaya sama orang lain sih. Oke, berarti kalau untuk jangka panjang nih sebenarnya personal branding ini ya bisa berguna juga ya untuk karir kita ke depannya berarti ya? Ya. Wow, berarti penting banget ya teman-teman mulai dari sekarang udah punya personal branding sendiri. Nggak harus sekarang, cuman penting lah intinya personal branding itu. Ada pertanyaan nih, ini buku tentang psikologi ya, tentang motivasi. Benar atau enggak Teh Cici? Ya, ini bukunya buku non-fiksi sih. Maksudnya buku fiksi. Ya bisa masuk dalam buku-buku motivasi juga. Karena di dalamnya itu banyak hal-hal pelajaran tentang hidup gitu, guys. Oke. So juga pertanyaan kedua, Kak, gimana cara kita percaya diri buat ketemu orang baru? Terima kasih. Silahkan Teh Cici dijawab. Jujur aku pribadi juga kadang suka takut ya kalau ketemu orang baru. Cuman kalau misalkan kita nggak mau nyoba buat ketemu orang baru, kita tuh nggak akan dapat apa-apa gitu. Kita bakal ngerasa nggak punya siapa-siapa, karena kalau misalkan kita mau kenalan sama orang lain, ketemu orang baru, kita tuh bisa dapat banyak wawasan, dapat banyak info, relasi-relasi baru yang bakal berguna buat kamu ke depannya. Jadi, aku juga belum bisa nemuin caranya, cuman saran aku, ya sekarang kamu coba buat beraniin diri kamu, buat ketemu orang baru, karena nggak semua orang itu jahat, guys. Oke. Izin nambahin juga nih buat Andi, you only live once. You'll never know until you try. Kamu cuma hidup sekali dan kamu nggak akan tahu sebelum kamu nyoba. Jadi nggak apa-apa. Sokap-sokapin aja. Emang sih nggak buat disokapin, tapi ya kenapa enggak? Coba dulu aja. Asal kamu nggak yang gerusuk-gerusuk gitu. Next, ada juga question. Ini ke direct message-ku. Aku mau nanya, bagaimana cara Cici sendiri membangun personal branding? Seberapa ngaruh buku ini ke kehidupan Cici? Wow, this one is a good question and heavy question at the same time. So, silakan. Gimana cara? Tadi pertanyaannya apa? Gimana cara kamu ngebangun personal branding dan seberapa ngaruh buku ini ke kehidupan kamu? Buku ini ngaruh ke aku karena tadi yang udah aku taruh di quote itu bisa jadi reminders buat aku sendiri, karena sebelum aku nemu buku ini tuh aku kayak nggak penting aku mau bisa apa, aku nggak tahu diri aku bisa apa gitu. Tapi setelah aku baca ini, aku tuh bisa lebih kenal sama diri aku sendiri, kayak aku hobinya ini nih, aku sukanya ini nih, aku minatnya ini. Sejauh itu sih yang ngaruh sama aku, ya aku lebih kenal sama diri aku sendiri gitu. Oke.
Terus tadi dia juga sempat nanya, gimana cara Cici bangun personal branding? Cara aku bangun personal branding ya dengan cara aku berani buat ketemu orang-orang baru. Aku coba beraniin buat ketemu orang-orang baru. Aku coba usaha buat belajar hal-hal baru juga. Dan aku latihan-latihan buat percaya diri buat ngomong di depan umum. Kayak di depan kelas juga udah sebuah keberanian buat berbicara di depan orang banyak. Dan juga bisa juga dengan cara kamu tuh buat bangun networking. Kamu harus nyari relasi baru supaya kamu tuh ke depannya ya bisa gampang gitu. Oke. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin apa sih passion kamu tuh di mana sih gitu? Di arah apa? Aku sebenarnya lebih suka foto-foto ya, maksudnya kayak sering foto-foto aja gitu. Kayak Narsis foto-foto ya? OOTD. Karena aku kalau mau nyanyi suara aku nggak bisa, suara aku jelek. Jadi aku nggak ngembangin hal itu. Oke. Ini ada lagi nih, question. Udah banyak ternyata. Izin bertanya teh, apakah pembentukan personal branding harus ada spesifikasi atau keunikan tersendiri? Gimana tuh? Menurut aku sih ya, karena personal branding juga bisa bikin ciri khas buat diri kita sendiri ya, buat orang ingat tentang kita. Karena kalau misalkan kita punya keunikan diri sendiri, orang tuh bakal ingat terus sama kita. Kayak misalkan potensi kamu di bidang nyanyi, ya orang-orang bakal inget, oh dia mah yang pintar nyanyi gitu. Jadi kita tuh udah ada pikiran tersendiri di otak masing-masing orang gitu. Pada dasarnya emang setiap individu tuh punya kepribadian yang berbeda dan punya keunikan masing-masing ya, Teh Cici ya. Jadi nggak usah misalnya kamu pinter di nyanyi, terus kamu punya teman yang pinter di nyanyi, oh ya udah nggak apa-apa. Berarti tandanya ya kamu sama-sama unik di nyanyi, cuman that's not a problem. Intinya kan kamu punya apa ya potensi meskipun sama ya nggak masalah. Itu keunikan kamu gitu loh berarti. Mungkin suara kamu apa ya ada ciri khasnya sendiri gitu, beda sama teman kamu. We'll never know. Terus ada juga Ibu Ika nanya nih, Ci, bagaimana penulis mengemas contoh membangun personal branding-nya? Bisa diceritakan? Sophia Mega tuh, dia kan pertamanya seorang blogger dan YouTuber ya. Dia tuh nulis buku ini tuh perjalanan karir dia dari yang tadinya dia biasa aja, sampai dia bisa jadi selebgram atau blogger, YouTuber, influencer kayak begitu. Nah, dia tuh tadi seperti aku udah ceritain, dia tuh bilang kalau misalkan ngebangun personal branding diri dia tuh, dia harus ngelakuin apapun yang dia suka. Tapi itu masih dalam konteks yang positif ya. Dan juga dia tuh nggak pernah takut untuk ngelakuin banyak perubahan, karena menurut dia itu tuh menguntungkan diri dia sendiri. Dan sejauh yang aku baca, Sophia Mega ini bilang untuk kita tuh harus konsisten sama apa yang kita kerjain, dan kita tuh harus original. Maksudnya di kehidupan kita di media sosial dan kehidupan kita yang real life, kita tuh harus sama, nggak boleh beda. Oke. Nah, terus ada juga yang nanya, Kak, terkadang kita menganggap diri kita bisa dalam artian hal-hal baru. Apa itu dianggap personal branding atau memaksakan diri sendiri? Thank you. Terkadang kita menganggap diri kita bisa dalam artian hal-hal baru. Apa itu dianggap personal branding atau memaksakan diri sendiri? Menurut Tata itu personal branding atau memaksakan diri sendiri? Taruh ya guys, terkadang kita menganggap diri kita bisa dalam artian hal-hal baru. Apa itu dianggap personal branding atau memaksakan diri sendiri? Kalau misalkan kamu sudah mencoba dan kamu ternyata bisa, itu namanya kamu personal branding. Tapi ketika kamu cuma nganggap diri kamu bisa tapi tanpa mau mencoba, dan nggak ada sama sekali action kamu, itu namanya kamu memaksakan diri sendiri. Iya, sejauh yang ku tahu juga, memaksakan diri sendiri tuh kayak misalnya kamu gak suka buat ngegambar, tapi karena kamu ngeliat orang lain ngegambar, kamu jadi ikut-ikutan kayak, ih, aku pengen kayak dia, padahal kamu gak bisa gambar, tapi memaksa-maksain. Nah, itu memaksakan diri sendiri. Kalau itu sih maksudnya bukan memaksakan diri sendiri ya. Dibilang personal branding juga kayaknya belum nyampe. Karena kalau itu jatuhnya masih di tahap explore. Yeah. Terus ada juga pertanyaan, personal branding itu apa? Yang lain sudah paham belum apa yang dimaksud personal branding? Sebelumnya aku udah mention si personal branding itu apa. Jadi izin menjelaskan ulang ya. Iya. Jadi sebelumnya personal branding itu simpelnya adalah memasarkan diri sendiri in a positive way, tapi personal branding juga bisa dikatakan
sebagai ketika kamu memberi standar penilaian kepada orang lain terhadap dirimu sendiri. Contohnya apa? Contoh itu kayak misalnya tadi di judul, kan Sophia Mega itu nyantumin ya di judul, membangun personal branding melalui media sosial tanpa perlu jadi selebgram. Contohnya aku, I really passionate at singing, aku benar-benar suka banget nyanyi, dan passionate banget di nyanyi. Tapi at the same time, pada waktu yang bersamaan, followersku di Instagram nih kurang dari 10.000. Berarti kan artinya aku bukan selebgram kan? Nah, karena aku suka nyanyi, karena aku passionate di nyanyi, makanya aku bikin cover lagu, nyanyian lagu ini, nyanyian lagu itu, kemudian aku upload di Instagram. Nah, dari situ followersku ini dan teman-temanku yang tadinya mungkin belum kenal siapa aku, jadi bisa nyiriin nih, oh ternyata Zahrani yang suka nyanyi, oh Zahrani yang punya bakat di nyanyi. I'm not saying that I'm good at singing, tapi itu contoh mudah yang bisa diserap sama kita semua. Kayak gitu. Tadi Cici juga sempat udah mention, jadi kayak personal branding tuh sama aja kayak first impression orang ke kamu. Tapi teman-teman personal branding tuh nggak bisa nggak bisa kayak kamu karena kamu suka nyanyi, misalnya kayak aku suka nyanyi, terus aku upload cover nyanyiku di Instagram gitu-gitu, bukan berarti aku bisa mengekspektasikan bahwasannya orang-orang akan menilai aku bisa nyanyi dan segala macam, kayak gitu. Ada juga pertanyaan dari Latifah Nastiti. Maaf Teh, izin bertanya kembali. Banyak orang yang berpikiran bahwa personal branding hanya dibentuk untuk kalangan tertentu seperti selebriti, politikus, atau orang yang mempunyai karir dan jaringan networking yang luas. Apakah sebenarnya memang seperti itu? Gimana tuh Teh Cici? Buku ini tuh ngajarin kita tuh ngebangun personal branding tanpa perlu jadi selebgram. Memang seperti itu, cuman di buku ini tuh beda. Kita tuh diajarin, kamu tuh nggak perlu jadi selebgram atau influencer buat bangun personal branding kamu sendiri. Karena yang udah tadi Ara jelasin, personal branding itu pada hakikatnya kita tuh untuk bisa dikenal oleh banyak orang. Kan dari awal kan sebenarnya selebgram juga kan nggak dari langsung banyak gitu kan. Pasti dia tuh ngerintis dari kecil, dikit-dikit ke banyak. Nah, kita tuh disuruh ngebangun personal branding tanpa jadi selebgram tuh buat ningkatin potensi kita apa, terus ningkatin kualitas diri kita apa. Dan sebenarnya personal branding juga itu nggak hanya buat orang lain juga, tapi buat diri kita sendiri juga, kayak gitu. Jadi nggak perlu jadi selebgram atau politikus atau selebriti buat bisa ngebangun jadi personal branding kita sendiri. Oke. Karena tadi aku juga udah sempat mention ya, in the end of the day, personal branding juga berguna banget untuk karir kita ke depan. Jadi personal branding itu bukan buat orang-orang yang punya privilege aja, tapi buat kita juga. We deserve that. Oke. Ya, Ra, izin. Ya, Bu. Iya, ini kan mengenai kekuatan diri ya, bagaimana membangun kekuatan diri. Di sini ada Ibu Nining Mulyaningsih. Ya, boleh dong kita dengar apa mengenai apa yang sudah dibahas kali ini dari sudut pandang Bu Nining sebagai guru BK dan juga psikolog ya. Oh, maaf, sarjana psikologi. Kita dengar dulu ya. Iya, boleh Pak. Silakan. Amin, psikolog. Terima kasih Bu Ika. Amin, ya, mohon maaf. Psikologi. Mohon maaf off cam ya. Sebenarnya ini menarik banget personal branding gitu ya. Sederhananya personal branding itu kita pengen dilihat seperti apa sih sama orang lain gitu. Kan sederhananya gitu aja, nggak mesti kayak yang tadi dibilang, nggak mesti selebgram. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu punya kebutuhan. Kebutuhan kayak Abraham Maslow ya. Ada kan tingkatan kebutuhan berdasarkan menurut teori Abraham Maslow. Yang pertama kebutuhan biologis, kebutuhan dihargai, kebutuhan dicintai dan mencintai, sampai kebutuhan mengaktualisasikan diri. Jadi memang sebenarnya personal branding ini merupakan salah satu kebutuhan dari kita semua, dari manusia gitu. Tapi terkadang kebutuhan-kebutuhan ini kita pengen dipandang baik sama orang. Banyak banget deh realnya yang di media sosial dengan dunia nyata ini berbeda. Nah, jadi memang banyak yang akhirnya tadi dibilang karena ingin dapat mencapai personal branding itu dipandangnya lebih baik, banyak yang tadi akhirnya dia lihat orang lain, mengukur dirinya dengan orang lain. Nah, ini yang bahaya kalau menurut saya. Jangan sampai kita
mengidentifikasikan diri kita dengan membandingkan orang lain. Karena kita semua punya potensi. Nah, yang paling penting menurut saya di personal branding ini, dan supaya kita sehat menjalaninya adalah jujur dengan diri sendiri. Itu akan lebih nyaman. Dan yang pertama kali selain jujur, setelah jujur kita harus tahu potensi kita di mana. Kalau kita sudah tahu potensi kita di mana, silahkan itu kita kembangkan menjadi personal branding yang ingin kita apa ya itu ya, kalau brand itu kan ada merek ya gitu, jadi orang tuh mengenal kita, oh si ini ternyata ramah, oh si ini jago musik, si ini orangnya diam tapi ternyata dia punya kepribadiannya luar biasa, misalnya pendengar yang baik dan lain-lain. Nah memang personal branding ini memang perlu dibentuk ya, perlu dicari sampai kita menemukan, oh ternyata ini loh personal branding kita gitu. Nah, yang seumur kamu ini kan banyak nyoba, banyak teman. Nah, ini yang memang kita harus aware. Jangan sampai karena ingin mengedepankan personal branding yang kita inginkan, kita mengabaikan sebenarnya potensi kita yang bisa kita jadikan personal branding. Akhirnya dengan cara-cara apa? Ada beberapa masalah yang akhirnya karena kita ingin punya personal branding yang bagus di mata orang lain, kita menerapkan cara yang salah. Kayak misalnya tadi, kita nggak jujur, menutup-nutupi. Kemudian ada juga yang akhirnya kita ingin dianggap lebih dihargai, akhirnya sampai ke bullying. Mohon maaf, ini pasti akan berhubungan. Kan berhubungan satu dengan yang lain. Karena kenapa? Di proses terjadinya bullying itu kan ada yang senior, ada yang superior, ada yang di bawahnya. Nah, ini kenapa bisa terjadi juga? Karena biasanya orang-orang ini belum menemukan apa yang bisa dia jadikan untuk personal branding dirinya sendiri. Jadi memang seru banget gitu di personal branding ini. Mungkin kelanjutnya dari ini, mungkin kita bisa ngobrolin tentang menemukan potensi kita di mana gitu, supaya kita bisa mengembangkan jadi personal branding kita gitu. Itu aja Bu Ika, mungkin ada lagi, tapi tadi juga benar tuh ada yang di chat enjoy yourself, itu benar gitu. Tapi bukan berarti enjoy yourself itu nggak peduli orang gitu. Jadi memang harus banyak mengimbang, misalnya cuek aja, gue emang gue ngomongnya apa adanya, nggak peduli orang sakit hati, itu juga nggak bisa gitu. Jadi memang harus banyak pertimbangan dalam personal branding ini. Karena dari pribadi kita itu kan berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan banyak personal branding itu kan identitas. Ada sebagian yang mengidentitaskan dirinya itu dari keluarga, dari kegiatan eskulnya, ya kan, gue anak pramuka, gue anak paskib gitu. Gue anak kan yang paling mudah personal branding itu di sekolah itu kan eskul ya gitu. Nah, mungkin nanti dari segi agama juga Pak Gali bisa nambah ini. Bagaimana personal branding kita yang memang harus kita tunjukkan seperti apa. Gitu Bu Ika dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nining. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh nambahin dikit? Boleh, Pak Gali, silahkan. Baik, menarik sekali pembahasannya ya tentang personal branding. Menambahkan sedikit dari yang sudah disampaikan oleh Bu Nining ya, bahwasanya ketika kita ingin membangun sebuah personal branding itu dimulai dari diri sendiri. Jadi be yourself, jadilah diri sendiri, dan ingat bahwasanya siapa diri kita itu juga akan menjadi branding buat agama kita. Jadi saya ingin menambahkan itu aja dari background saya sebagai guru PAI, bahwasanya siapapun kita ya, branding diri kita itu juga akan menjadi branding latar belakang kita, entah mungkin keluarga kita, entah mungkin sekolah kita, entah mungkin juga agama kita. Jadi buat yang muslim ya, siapa dirimu itu akan menjadi juga branding agamamu. Ketika kamu baik, nanti Islam juga akan dicitrakan sebagai baik.
Personal branding itu kan membangun sebuah citra gitu ya. Membangun citra siapa diri kita sehingga kemudian kita mudah dikenal oleh orang lain. Nah, sehingga kemudian ketika citra diri kita baik, itu juga akan menjadi baik buat background kita. Siapa yang ada di belakang kita. Entah mungkin guru kita, entah mungkin sekolah kita, entah mungkin agama kita. Nah, ketika kita ingin membangun personal branding, membangun citra diri kita, yang terpenting adalah bahwasanya ketika kita membangun personal branding, citra diri kita, yang di belakang kita juga ikut terbangun gitu. Brandingnya menjadi baik, menjadi semakin baik. Jadi jangan cuma sekedar kita membangun citra diri kita, personal branding kita, tapi ingat bahwa di belakang kita ada orang-orang lain, ada lembaga-lembaga lain yang akan mendapatkan citra dari citra diri kita. Mungkin itu Bu Ika tambahannya. Jadi ada dasar untuk kita melakukan segala sesuatu, yaitu siapa diri kita. Siapa diri kita itu yang akan kita bangun kan. Maka dasarnya adalah bahwasanya bagi kita, seorang muslim, kita adalah seorang muslim, maka buatlah citra diri kita, branding kita itu untuk membangun citra Islam juga. Karena banyaknya Islam tercitrakan dengan tidak baik itu juga karena perilaku umat Islamnya gitu. Kalau di dalam bahasa Islamnya itu al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab kebaikannya, terhalang kebaikannya karena orang Islamnya, karena orang Islam yang tidak baik, karena orang Islamnya yang perilakunya kurang terpuji, maka kemudian orang mencitrakan Islam menjadi tidak baik. Oleh karenanya, siapapun diri kita, apapun yang ingin kita bangun tentang diri kita, pastikan bahwasanya itu membuat citra yang baik buat agama kita. Demikian Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gali. Nah, jadi semakin lengkap ya pemahaman kita mengenai personal branding. Mangga sekarang diteruskan karena waktunya juga sudah jam 7.45. Silakan ditutup oleh moderator. Oke. Dengan adanya penambahan dari Pak Gali tadi sama Bu Nini, jadi lengkap dari diskusi kita hari ini ya teman-teman ya. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya-tanya tadi. Makasih ya teman-teman. Makasih juga Bapak Ibu Guru yang telah hadir. Cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Zahra. Makasih Susi. Iya Bu, sama-sama. Makasih semuanya ya yang sudah hadir. Nanti dicek lagi dengan wali kelasnya. Saya kebagian